Ketika laki-laki mundur, dia maju. Ketika banyak laki-laki mundur, justru seorang perempuan maju memagari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya. Pada saat itu, pasukan laki-laki Muslim banyak yang terpukul mundur di Uhud. Tapi ada satu perempuan yang justru maju, melindungi dan memagari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya sendiri. Dialah Nusaybah binti Ka'ab yang dikenal dengan kunyah atau julukan sebagai Ummu Imarah. Ketika pasukan Muslim porak-poranda akibat serangan balik pasukan kafir Quraisy, Nusaybah mengambil pedang dan perisainya. Ia tidak mundur selangkah pun. Dengan gagah berani ia berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tameng hidup yang menjaga keselamatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bahkan ketika itu berkata, "Aku memandang ke kanan dan ke kiri pada saat perang Uhud, dan aku tidak melihat seorang pun di sekitarku yang lebih gigih melindungiku selain dari Ummu Imarah." Para sahabat kagum. Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini pedang Ummu Imarah bekerja seolah ruhnya laki-laki." Yang lain berkata, "Demi Allah, seandainya setiap rumah memiliki satu Nusaybah, niscaya Islam tidak akan pernah jatuh." Tangan Nusaybah robek, tubuhnya berdarah, namun dia terus bertahan. Yang ia lindungi bukan rumahnya, bukan hartanya. Yang ia lindungi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama ini. Kisahnya seperti perwujudan firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi, wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan ada di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Meski ayat ini menyebut rijal, laki-laki, Nusaybah membuktikan bahwa kebenaran janji kepada Allah bukan milik jenis kelamin, tapi milik hati yang yakin. Ini bukan kisah keberanian laki-laki, ini kisah keberanian iman. Kita belum diuji dengan darah, hanya diuji malas, diuji takut dengan komentar dan apa kata orang. Diuji dengan sedikit lelah, tapi sering kali kita sudah mundur dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang perempuan di medan perang bisa berdiri dengan keberanian yang luar biasa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa alasan kita tidak bisa berdiri untuk sholat, untuk menjaga lisan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kisah ini menggugahmu, jangan berhenti pada rasa takjub. Mulailah dengan tindakan kecil, jaga sholat, jaga lisan, jaga amanah. Karena keberanian iman dimulai dari hal yang tidak terlihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Sejarah mereka bukan untuk dipuja-puji, tapi untuk ditiru dalam tindakan dan amal soleh. Wallahu a'lam.